Nah, tadi kita kan sudah sampai di RE ya tadi ya. Nah, RE ini kalau kita lihat di sini, kita bisa masukkan di RE semua. Nah, ini kita bisa rubah-rubah nih ya. Mau berapa RE-nya kita masukkan. Cuman masalahnya ini kalau di RE-nya ini kan masih ini ya. Jadi masih di dalam kalau kita masukkan ini adalah masih eh, masih satu grup gitu ya. Jadi grup dia jadi nah ini dia jadi grup. Nah ini kita bisa masukkan dengan salah satu cara dengan ungroup gitu ya. Bisa juga dengan cara begitu jadi kita ungroup atau cara yang lain nih. Ini pakai ini ya. Ada yang supaya dimasukkan. Ini harus dihilangkan dulu. Ini masih di dalam masuk satu grup. Nanti kalau kita rubah-rubah, ini nggak bisa gitu ya. Jadi contohnya apa namanya kotak yang ini dia nggak bisa karena dia akan satu-satu. Kalau ini kan satu-satu. Sementara nanti kita harus karena tadi array tadi kita harus ungroup. Ya, caranya gimana? Nah ini tadi ya. Pertama kita bisa gunakan dengan ini ya. Kita masukkan gini, gitu ya. Nah kan agak susah nih. Kalau mau banyak itu kan agak sulit itu ya. Nah, kita bisa gunakan cara gini ya, kita klik di sini, kita klik kanan. Nah, di klik kanan ini kita bisa masuk select all instant. Nah, ini kita bisa masuk di klik sini. Nah, kita bisa masuk di sini ya. Nah, kita masukkan sini select all instances, baru kita masukkan sini. Jadi kita bisa milih, kita karena ini kan objeknya sama artinya. Jadi kita masukkan sini, kita bisa masukkan visibility in view. Nah, ini jadi komponennya itu akan terpilih langsung gitu ya. Nah, setelah terpilih langsung, jadi kalau umpamanya banyak itu kan nggak bisa. Jadi kita bisa masukkan pakai itu ini. Atau kita bisa blok atau pakai select of all instances tadi. Jadi kalau kita pakai select all instances tadi memang gunanya kalau umpamanya lantai sampai lantai 20 gitu ya. Kita bisa pakai ini, jadi nggak salah dia. Gitu sih gunanya. Jadi kalau umpamanya kan kita blok ini. Nah, ini kita gunakan gitu ya. Nah, setelah pilih semuanya, kita bertinggi tinggal pilih ungroup ini ya. Tinggal klik di sini, ungroup, udah oke semua. Nah, kalau sudah ungroup semua jadi seperti ini. Jadi semua jadi satu-satu berdiri diri masing-masing gitu ya. Kita bisa klik apa aja, kita bisa satu-satu. Itu gunanya kalau harus dimasukkan itu pakai array, kita bisa. Jadi dia salah satu kita bisa setting gitu ya. Kita ganti apa aja, ganti elevasi, ganti level atau apapun yang ada di sini kita bisa ganti gitu ya. Jadi kalau tadi itu nggak bisa gitu ya. Makanya harus dikeluarkan kalau array tadi kita ungroup dulu tadi ya. Oke, kira-kira gitu. Nah, ini dia. Jadi untuk garis level semua sudah coba ya. Mulai pakai line, udah pakai array, line sampai array. Nah, Nah, sekarang kita coba denah dari lantai-lantai yang ada gitu ya, denahnya berapa per lantai. Dan ini kalau kita lihat gitu ya, tampilannya kita bisa lihat beda. Jadi jadi kita lihat di sini bahwa denah yang belum ada itu warnanya apa ini? Warnanya hitam ya. Nah, ini dia. Jadi masih warnanya hitam. Jadi masih hitam. Jadi nah, sekarang kita munculkan setiap level-level ini bagaimana supaya dia menjadi biru. Nah, caranya kita adalah buka view dulu, ya. Dari view ini ada namanya create, ya. Cari create ini, ada namanya plan view. Nah, ketemu namanya ada plan view. Nah, ini plan view. Dari plan view kita cari namanya structural plan. Dari plan view kita ganti structural plan. Nah, nah di sini. Jadi kan di sini kan ada muncul nih ya. Di sini kan nggak ada nih. Kita lihat di sini ya.
Nanti tidak ada nih, yang ada tadi cuma sampai di level 2 kan ini ya kan. Tadi karena dia masih hitam. Nah, ini kita harus bisa masukkan supaya dia nanti apa namanya nambah. Makanya kita tadi masuk tadi ulangi di view gitu ya. Nah, kalau ada save boleh save dulu terserah. Nanti project apa namanya kita bisa masuk project latihan gitu ya. Latihan kita masukkan sini. Kalau mau di save bisa. Nah, tadi tuh ya plan view structural plan. Nah, ini bisa masuk. Akhirnya kalau kita supaya dia masuk kita bisa blok semua. Nah, baru masuk kok. Nah, dari sini akan muncul nanti apa namanya semua gitu ya. Semua plannya sampai muncul berapa. Sampai di lantai 15 gitu ya. Oke. Sudah muncul semua structural plan-nya sudah muncul semuanya. Nah, ini kalau contohnya mau sampai berapa lantai kita bisa masukkan. Ya, jadi akhirnya nanti di sini akan muncul nih di study, jadi berubah dari hitam menjadi biru, gitu ya. Jadi artinya semua bisa dia. Jadi muncul berapa lantai yang akan kita masukkan semuanya, gitu ya. Jadi kita bisa masukkan, biasanya kalau dia bisa masukkan selector level paling terakhir gitu ya. Jadi kita bisa apa namanya tambahin umpamanya tadi kan 15 kita bikin umpamanya sampai level 22 contohnya gitu ya sampai level 22 kita tinggal lagi nih kalau seandainya kita masukkan sampai di level 22 kita ya artinya kita bisa tinggal copy nih ya tinggal sini tinggal copy bisa juga copy tadi ya kita tinggal masukkan sini 3.500 gitu kan. Nah, 3.500 level 16 tambah lagi kopi lagi, kita bisa masukkan naik ke atas tapi ya 3.500 baru sampai 17 kita masuk lagi tambah lagi 3.500 sampai umpamanya 22 gitu ya, level 22. Kita naikin lagi, ya kan? Tadi tambah umpamanya pakai apa? Mau pakai array juga bisa gitu ya, tambah array. Array kita tinggal tambah berapa nih gitu ya kita klik tadi tambah 3.500 gitu ya. Nah 3.500 tambah sini tadi ya tidak masukkan 3.500 tinggal berapa lagi kurangnya nih berarti tinggal tambahin sini ya tinggal 2 9 ya kan 9 1 10 tinggal tinggal 4 lagi tambah 4 lagi sini gitu ya. Nah, sampai ke level 22 gitu ya. Lalu tambah lagi nih, belum lagi satu lagi ternyata ya. Tinggal tambah di sini, tambah lagi 5 gitu. Sampai di level 22. Nah, ulangi lagi tadi ya, kalau mau sampai level 22, kita pakai apa? Kan masih hitam nih ya. Yang ini kan masih hitam. Nah, yang hitam tuh supaya kita biruin semuanya gitu ya. Tadi ungroup kita masukkan di sini. Kita bisa pakai tadi apa? Pakai select ini select all install visible ini tadi ya. Nah, masukkan dia masuk ke sini baru masukkan di ungroup gitu ya. Nah, tadi yang hitam. Nah, yang ini ya. Nah, yang ini kan kita bisa masukkan ke select visible. Nah, kita ungroup ya kan. Mana lagi tadi kalau maunya ini lagi udah semuanya ya. Kalau berarti tinggal tinggal semuanya tinggal masuk. Nah, tinggal cari yang tadi yang hitam. Ya, tadi kan masih ada yang hitam nih. Ya kan, tadi berarti lantai 16, level 16 sampai ini masih belum. Ini kan sudah masuk semuanya ya. Caranya adalah tadi manage gitu ya. View ya, view dari view baru masuk di uh, plan view. Plan view nanti ngambil structural plan gitu ya, structural plan. Nah, tinggal di blok nih. Nah, di blok muncullah ini sampai di level 22 gitu ya. Jadi
dimasukkan dulu semua. Jadi ini nanti supaya masuk di structural plan-nya ini, supaya kenapa? Supaya nanti kita nanti pada saat di akhir tuh ada semuanya, gitu ya. Jadi harus semuanya ada di sini ya, di strukturnya itu level dipastikan gitu semuanya, structural plan-nya itu harus masuk semua. Oke, setelah masuk semua, gitu ya. Artinya habis ini kan data level 22 nggak perlu lagi, kita tinggal klik aja dimatiin aja kalau nggak perlu. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita sudah sampai level 22 gitu ya. Nah, sampai level 22. Nah, setelah itu kita baru kita membuat grid ya. Nah, sebelum kita ke grid ini, kita dulu masukkan ke garis level dulu ya. Kita lihat sini ya. Nah, kita lihat sini garis level sini ya. Contohnya kita lihat di sini satu-satu gitu ya. Supaya pastikan, supaya sebelum sampai ke grid itu kita pastiin dulu semua. Jadi kita lihat di sini ya. Ini punya fungsi masing-masing gitu ya. Ini ada klik di sini ya. Kita lihat di sini ada di klik di sini, ada juga di sini. Ada juga ganti di sini ya. Nah, ini ada klik, ada tombol klik, ada juga tombol di sini. Nah, ini harus kita tahu semua. Jadi sebelum berangkat ke grid itu harus dipastiin dulu. Jadi kalau umpamanya kalau kita mau satu arah gitu ya, nah tinggal klik aja nih. Jadi garis level dari level 1 sampai ini kita bisa berubah gitu ya. Nah, ini kita bisa masukkan sini sampai masukkan sini. Jadi tergantung kita ya, kita mau masuk di mana, kita masukkan. Nah, ini dia. Jadi kita tinggal berubah, ini harus masukkan semua. Jadi harus rata semua gitu ya. Itu gitu gunanya. Jadi kita bisa masukkan sini, kita masukkan. Nah, di sini kita bisa lihat ada simbol gembok di sini ya. Nah, jadi artinya bahwa simbol gembok adalah ini supaya dia nggak gembok. Jadi ada gembok di sini, dia antara level ini ngunci gitu ya, ngegembok gitu istilahnya. Nah, kalau misalnya kita buka gemboknya, kita buka gini ya. Nah, kita buka si contohnya kita buka sebelah kiri. Kalau kita masukkan sini, dia cuma sendiri aja nih, gitu. Tidak pengaruh yang lain, gitu ya. Jadi itu gunanya tadi fungsi gembok ini, gitu ya. Nah, setelah kita belikan tadi, kita bisa juga belikan, gitu ya. Kita masukkan nanti fungsi gemboknya tadi. Nah, itu kita mesti tertutup lagi dia. Jadi artinya bahwa dengan ada gemboknya di sini kita menyelaraskan sampai ujung dari sini sampai ke sana, gitu ya. Itu dia gunanya. Jadi sementara ini ada nih fungsi centrang ini ya. Fungsinya ini kita masuk centrangnya di sini, makanya dia sebelah kanan nih, ya. Makanya ada simbolnya sebelah kanan gini ya. Kalau kita centang sebelah kiri, nah ini simbolnya sebelah kiri juga ada gitu ya. Itu bisa masuk. Nah, itu kita bisa masukkan. Nah, akan muncul gambar sini, berpindah ke kiri. Jadi kalau ada umpamanya jangan kaget kalau ada timbul ini mungkin centrangannya yang berbeda gitu ya. Itu ya. Jadi itu dia tandanya kita bisa berubah lagi kayak gitu. Nah, oke. Nah, itu kemudian ada lagi gambar ini, ada gambar ini ya. Ada kayak gambar petir nih ya. Nah, ini apa nih fungsinya nih? Nah, kalau fungsinya untuk menggantikan elbow gitu ya. Atau kita mungkin ngomongin ada penurunan, nanti kita lihat itu ada gunanya. Jadi contohnya ada lantai mezanin gitu ya. Jadi tertutup gitu. Nah, kita bisa gunakan ini gambar ini. Nah, ya kita bisa mukan dengan penggambaran garis levelnya tadi. Namanya add elbow gitu ya. Jadi add elbow nih. Jadi kalau kita klik elbow-nya ya. Nah, jadi akan muncul dua siku nih kayak gini ya. Tinggal kita adjust aja nih ya berapa fungsinya. Itu namanya elbow, tinggal adjust aja gitu. Tinggal kita geser-geser aja nih ya. Posisinya di mana kita masukkan di sini gitu. Nah, gitu ya. Kira-kira garisnya kira-kira gitu ya garis levelnya kita masukkan dia gitu.
Caranya kayak gitu ya. Nah, setelah itu kita escape lagi ya, escape supaya dia jangan berubah-ubah gitu ya. Nah, setelah di sini, setelah kita udah tahu ini ya, untuk dapatkan ini, kita sekarang lanjut ke grid ya. Nah, setelah kita mau bikin grid, kita masuk ke struktural gini ya. Kita masuk ke level 2 ya. Nah, di sini kita bisa masukkan ke ini kita bisa masuk. Nah, kita bisa atau kalau nggak ada kita bisa klik dua gitu ya. Tapi kalau udah ada langsung dia, contohnya ini ya hilang. Kita kalau nggak ada kita masukkan ke level 2, kita tinggal klik dua kali. Dia akan secara otomatis muncul gitu. Oke. Nah, setelah dibuka ini strukturnya, kita bisa buka. Nah, ini kan kita lihat di sini ya. Structural plane-nya kita masih kosong ya. Jadi dari kosong ini. Nah, kalau kita mau buka objeknya lebih panjang, kita bisa rubah sih sebenarnya ini ya. Apa namanya gambar ini ya. Nanti elevation ini ya. Ini kan kita lihat di sini itu north ya. Ini untuk apa? Itu masuk semua nih. East, south, juga westnya. Nah, kalau kita mau rubah ini sebenarnya boleh gitu ya. Kita ngeblok aja, baru kita geser di sini gitu ya. Kalau momennya kita tinggal kita rubah aja nih ya, berapa posisinya di mana. Jadi nanti tinggal kameranya itu kita akan melihat nih, ini kan sisi kameranya nih, mau melihat dari sisi jauh nanti bisa berguna gitu ya. Nah, ini adalah sisi mau pakai drone-nya. Supaya nanti umpamanya contoh kalian mungkin gambar itu supaya areanya lebih luas gitu ya. Ini kita bisa bisa rubah-rubah gitu ya. Oke, setelah itu dipindahkan kameranya, baru kita buatkan grid. Nah, kita buka ke structure. Nah, kita pilih gridnya. Kita pilih grid. Atau kita pilihkan shortcutnya dengan GL. Oke. Nah, jadi ada grid di sini. Toolnya ini kan masuk sini, grid bubble gitu ya. Nah, kita bisa masukkan tadi di manage lagi. Kita ganti apa namanya satuannya gitu ya. Course-nya berapa. Jadi kalau ini bisa grid gitu ya, tinggal masukkan arahkan ke atas, atau ini bisa masuk sini, kita bisa masukkan sini, kita langsung ya kita udah langsung dia bisa masuk ke sini ya. Jadi kita bisa masukkan tadi sama dengan tadi bikin level, tinggal kita mau bikin tambahkan lagi, ya kan, bisa tinggal gunakan lagi sini, saya gunakan. Jadi kalau kalau tambah nih, ya tadi kalau kita mau bikin ini lagi, tambah lagi sama seperti tadi bikin tinggal tambah, katakanlah 3.500, ya kan, enter. Nah, nanti baru masukkan sini. Kita bisa masukkan. Nah, tinggal masukkan sini, itu grade-nya. Demikian juga tambahkan gitu ya. Mau bikin apa namanya, endpoint, ya, endpoint, mau pakai tinggal masukkan 3.500. 3.500 masukkan sini. Nah, ini baru naik. Ini ya kan, tambah lagi naik sini, ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 contohnya demikian gitu ya. Itulah bikin gridnya.